Tanah bergetar dan kamu mendengar suara retakan keras. Gawat, kubahnya mau rubuh. Semua orang berlari ke pos darurat masing-masing untuk evakuasi. Orang-orang saling dorong. Atmosfer mirip bumi di dalam kubah ini akan terganggu dan kamu akan terpapar udara tipis di permukaan Mars. Semua orang bergegas mengenakan helm. Retakan makin besar dalam hitungan detik dan orang-orang panik, berusaha kabur ke kapal darurat secepat mungkin. Di tengah kekacauan, mereka semua masuk ke kapal yang salah dan kamu tidak muat di dalamnya. Lampu peringatan merah mulai berkedip di dalam kubah dan pengumuman disiarkan, memperingatkan semua orang untuk mengenakan helm. Tinggal tersisa beberapa menit sebelum atmosfer Mars memasuki kubah dan manusia takkan bisa bernapas. Malangnya kamu baru tiba di Mars saat melihat kapal menjauh dari kubah. Kamu terdiam tanpa tahu harus apa. Kamu meminta bantuan, tapi tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, robot memandu mendekatimu dan kamu mendengar suara kecil dari speakernya. Dia bilang, tak ada yang bisa mendengarmu karena atmosfer di Mars jauh lebih renggang dibanding bumi. Kandungan karbon dioksidanya juga banyak, sehingga gelombang suara teredam. Meski ada konser meriah sejauh 10 meter dari tempatmu berdiri, suaranya akan terdengar seperti dari berkilo-kilometer. Jadi, ada yang bisa kubantu? Kamu meminta bantuan, dan dia menunjukkan tata letak 3 dimensi kubah ini. Kamu bisa melihat beberapa stasiun kapal ulang-alik lain. Jadi, kamu bergegas ke sana. Sayangnya, kamu harus pergi ke sisi lain kubah untuk mencapai stasiun kapal ulang-alik ini. Saat kamu mulai panik dan bingung bagaimana caranya ke sana, robot tadi berubah menjadi sepeda dan memintamu naik. Kamu pun naik dan mengarungi kota, sambil melihat semua bangunan dan jalanan kosong. Retakan makin besar, dan potongan kecil kubah mulai berjatuhan dari atas, seperti salju. Setibanya di stasiun tujuan, beberapa orang terakhir sedang menaiki satu-satunya kapal ulang-alik. Kamu mengejar mereka, berusaha mendapatkan perhatian dengan putus asa. Saat kamu membunyikan bel sepeda, suaranya hampir tak keluar sedikit pun. Kapal mereka lepas landas sebelum bisa melihatmu. Kamu bertanya, kenapa suaranya tidak terdengar? Dan si robot menjelaskan, kamu hampir mustahil mendengar suara bernada tinggi di Mars. Karbon dioksida membuat suara bernada tinggi, seperti suara lonceng dan kicauan burung, hampir mustahil didengar. Kalau kamu masih di bumi, mereka mungkin mendengarmu. Si robot bilang, masih ada satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan diri. Dia berubah menjadi pesawat antariksa kecil. Kamu masuk dan dia terbang menembus celah di kubah, keluar angkasa. Gerakannya super cepat, jadi kamu akan pulang ke bumi dalam waktu singkat. Begitu kamu mulai tenang dan menikmati pemandangan luar angkasa, kamu melihat lampu merah robot berkedip. Kamu bertanya, ada masalah apa? Tapi tidak ditanggapi. Tiba-tiba, kamu tersadar, kamu tidak bisa mendengar apapun di luar angkasa. Suara bergerak dalam gelombang, dan perlu sesuatu untuk merambat seperti udara atau air. Luar angkasa adalah ruang hampa udara, sehingga kamu tidak bisa mendengar suara sama sekali. Pesawat antariksamu tiba-tiba berubah arah dan melesat menjauhi bumi. Kamu mencoba mengendalikan si robot ke arah yang benar, tapi tidak tahu bagaimana cara menarik perhatiannya. Pesawatmu menetapkan penerbangan ke Venus. Makin dekat, turbulensi pun terjadi. Angin di Venus bertiup lebih cepat dibanding tornado di bumi. Kamu terus tersapu, sambil berusaha mencari tempat yang aman untuk mendarat. Si robot berhasil untuk tetap stabil di jalurnya, meski angin menghempaskannya kemana-mana. Kamu sudah bisa merasakan panas Venus. Akhirnya, si robot melihat gua kecil di kejauhan dan mencoba mendarat di sana. Segera setelah si robot menyentuh tanah, dia berubah menjadi pakaian luar angkasa yang bisa kamu kenakan. Jadi, kamu aman di lingkungan yang ekstrim. Perakiraan cuaca hari ini di Venus, panas. Suhu mendidih sepanjang siang sampai malam. Akan ada awan asam sulfat dan angin ribut. Sebagian besar atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida, sehingga suaramu pun akan jadi lebih rendah karena atmosfer planet yang padat. Meski menjadi planet kedua yang paling dekat dari matahari, Venus adalah yang terpanas. Atmosfernya menjebak panas dari matahari dan menyimpannya di dalam. Saking panasnya, udara Venus bisa melelehkan timah. Kalau kamu terbang naik pesawat antariksa di dekat Venus, semuanya akan meleleh dalam hitungan menit. Untungnya, kamu punya baju besi robot yang tahan banting. Kamu bertanya kepada si robot, bagaimana caranya pulang? Tapi suaramu terdengar aneh.
Pita suaramu bergetar lebih lambat di sini dibanding di bumi, sehingga nada suaramu lebih rendah. Tapi, pada saat yang sama, kecepatan suara di Venus jauh lebih cepat, membuat suara lebih cempreng. Lalu, kandungan karbon dioksida yang tinggi di udara menciptakan efek aneh yang menipu otakmu agar berpikir bahwa sumber suaramu kecil. Kesimpulannya, kamu terdengar seperti bebek di kartun. Kamu memandang ke cakrawala dan melihat banyak bukit dan gunung tersebar di dataran. Tapi si robot bilang, banyak di antaranya adalah gunung berapi. Venus sebenarnya punya lebih banyak gunung berapi dibanding planet lain di tata surya. Para ilmuwan menemukan lebih dari 1.600 gunung berapi di permukaannya. Artinya, mungkin ada lebih dari itu yang belum ditemukan. Yap, mungkin menetap di sini seharian bukanlah ide yang bagus, dan bukan cuma karena panasnya. Satu hari di Venus setara 243 hari di bumi. Bahkan, satu hari di Venus lebih panjang dibanding setahun, karena hanya butuh waktu 225 hari bagi Venus untuk mengitari matahari. Meski sulit berkomunikasi, kalian tetap berhasil. Si robot bilang tadi dia kesasar dan akan segera membawamu ke bumi. Sambil berjalan mengitari gua, kamu sadar ternyata kamu ada di dalam gunung berapi. Kamu meminta si robot untuk bergegas dan membawamu kembali pulang sebelum gunung ini meletus. Robotmu kurang begitu jago terbang di luar angkasa. Karena tak lama, kamu tersasar lagi. Sekarang kamu berada di Titan, bulan terbesar Saturnus. Saking besarnya, bulan Saturnus ini lebih besar dibanding Merkurius, planet terdekat dengan matahari. Pesawatmu tiba di atmosfernya yang terasa agak mirip atmosfer bumi. Satu-satunya perbedaan yang terlihat adalah kabut oranye yang menggantung di udara, sehingga kamu lebih sulit melihat. Saat kamu turun menuju Titan, robotmu mendeteksi tanda-tanda gas sianida di seluruh permukaannya dan awan tebal yang terbuat dari es metana. Kamu mendarat di tempat yang lembut dan kembali meminta si robot membawamu pulang ke bumi. Setidaknya, kali ini kamu tidak kepanasan. Si robot berubah lagi dan mulai memindai lingkungan. Atmosfer di sini sekitar 60% lebih padat dibanding bumi. Berjalan di sini terasa seakan melewati kolam sirup maple. Ada kandungan nitrogen yang sangat tinggi di udara, jadi semua suara terdengar sangat mirip dengan di bumi. Kamu bilang ke si robot, kamu ingin sekali pulang sekarang, tapi suara yang keluar seperti teriakan keras yang serak. Ini karena Titan punya lebih banyak nitrogen dibanding bumi, dan karena suara merambat sedikit lebih lambat. Untungnya, kalian berdua masih bisa saling paham. Si robot bilang dia perlu menyerap lebih banyak energi dari panel surya sebelum lepas landas lagi. Jadi, kamu memutuskan berkeliling. Titan adalah satu-satunya objek di tata surya yang punya badan cairan tetap seperti sungai, danau, dan laut di permukaannya. Kamu kini paham kenapa si robot tersesat, mengingat betapa miripnya Titan dengan bumi. Titan bahkan punya siklus cair dengan hujan, penguapan, dan pengembunan. Tapi ini bukan air seperti di bumi. Cairan utama di sini adalah metana. Para ilmuwan berpikir mungkin ada aktivitas vulkanis di sini. Tapi alih-alih lava panas cair, yang dimuntahkan adalah air. Planet-planet lain seperti Mars punya es di puncak gunungnya dan bukti air di bawah permukaannya. Tapi tak ada yang semirip bumi dibanding Titan. Beberapa ilmuwan meyakini bulan ini bisa menjadi rumah kita berikutnya miliaran tahun dari sekarang. Suhu matahari akan meningkat saat itu, sehingga atmosfer bumi tidak dapat dihuni lagi. Pada saat itu, suhu dingin Titan akan cukup untuk menciptakan lautan yang stabil dan menopang kehidupan. Si robot akhirnya mengumpulkan listrik yang cukup untuk terbang, sehingga kamu bisa pulang. Kamu merindukan percakapan normal dengan suara yang tidak terdengar seperti karakter kartun lagi. Phew. Ledakan-ledakan aneh dengan warna biru terang bermunculan di alam semesta dan membuat para astronom penasaran. Peristiwa langka dan sangat dahsyat ini memiliki nama yang keren, Luminous Phase Blue Optical Transient. Fenomena ini tidak seperti fenomena lain yang kita ketahui, dan semakin aneh ketika fenomena terbaru terjadi di tempat yang tidak seharusnya. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi tahun lalu, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Jenis ledakan aneh ini pertama kali terlihat pada tanggal 18 Juni. Ledakan biru itu terjadi sekitar 200 juta tahun cahaya dari bumi dan mendapat julukan The Cow. Tidak,
Kejadian ini sama sekali tidak menyerupai sapi, tapi memang memiliki format yang tidak biasa. Saat itu, ledakan ini merupakan ledakan paling asimetris yang pernah dilihat para astronom. Ledakan ini meledak ke angkasa dalam bentuk pipi seperti panekuk, bukan dalam bentuk bola seperti yang diperkirakan. Fenomena ini mirip dengan supernova, yaitu jenis ledakan kosmik paling umum yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya dan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Namun, para ilmuwan juga mencatat 3 perbedaan penting. Pertama, fenomena ini lebih dahsyat daripada supernova pada umumnya. Ketika terjadi, semburan biru memancarkan lebih banyak energi daripada seluruh galaksi yang terdiri dari ratusan miliar bintang seperti matahari. Nomor 2, jauh lebih cepat. Ledakan mencapai puncak kecerahannya dan memudar dalam hitungan hari. Sementara supernova bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar menghilang. Dan perbedaan terakhir, semburan biru ini juga bisa jauh lebih terang. Objek-objek misterius ini dianggap sebagai fenomena optik paling terang di alam semesta. Tapi tidak seperti supernova biasa, diyakini tidak ada elemen radioaktif yang memberi tenaga pada kecerlangan ini. Jadi, itu artinya tenaga yang ada harus berasal dari tempat lain. Pertanyaannya, dari mana? Ini hanyalah salah satu misteri yang masih berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Ada beberapa penyelidikan yang dilakukan sejak peristiwa ini pertama kali diamati, dan 15 teleskop di seluruh dunia terus mencarinya. Sejak tahun 2018, ledakan ekstrim ini telah terjadi sekitar setahun sekali. Jadi meskipun jarang terjadi, ledakan ini bisa dibilang biasa. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk keberadaan transient optik cepat ini. Mungkin yang paling bisa diterima adalah bahwa itu adalah bangkai bintang. Maksudku sesuatu yang ditinggalkan ketika sebuah bintang mati. Jadi ada 2 tersangka utama di sini. Bisa jadi itu adalah bintang neutron atau lubang hitam yang menghasilkan emisi yang mendekati kecepatan cahaya. Teorinya begini. Ada sebuah bintang masif jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang menghasilkan supernova biasa. Kemudian, bintang itu mulai runtuh. Peristiwa seperti itu tentu saja akan meninggalkan lubang hitam. Katakanlah bintang masif ini tidak siap meninggalkan alam semesta dengan cara yang tenang. Sebaliknya, ia menciptakan piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang terdiri dari gas, debu, dan materi-materi lainnya. Seolah-olah itu penting. Piringan ini yang disebut piringan akresi bisa menyemburkan aliran materi dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir seperti semburan kosmik yang dahsyat. Dan itulah yang kita lihat sebagai semburan cahaya yang tiba-tiba. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah teori. Apa yang sebenarnya memicu ledakan-ledakan ini masih menjadi misteri dan masih diperlukan lebih banyak pengamatan dan analisis. Para ahli percaya bahwa menjelaskan keanehan seperti itu adalah tambang emas dunia. Lagi pula kita berbicara tentang mayat bintang yang tidak hanya diam di sana, ia sebenarnya cukup aktif. Sejak peristiwa ini pertama kali terlihat, semua kejadian serupa yang ditangkap oleh teleskop-teleskop kita terjadi di tempat yang sama. Ledakan-ledakan itu selalu terjadi di lengan spiral galaksi yang berbeda, tapi tahun lalu ada yang berubah. Teleskop luar angkasa Hubble membuat para ilmuwan tak bisa berkata-kata pada bulan April 2023 ketika gambar-gambar yang diambilnya menangkap jenis ledakan aneh yang sama yang terjadi untuk pertama kalinya di tempat yang entah di mana. Ya, ledakan itu tidak terjadi di dalam galaksi seperti yang seharusnya terjadi. Ledakan itu terjadi di ruang di antara 2 galaksi. Lebih tepatnya, sekitar 50.000 tahun cahaya dari galaksi spiral besar dan sekitar 15.000 tahun cahaya dari galaksi kecil. Peristiwa ini dikenal sekarang sebagai Finch. Oh, bagus. Jadi ketika kita akhirnya semakin dekat untuk menemukan beberapa jawaban, lokasi yang tidak biasa dari fenomena Finch kembali mengacaukan semuanya. Jadi mungkin ada penjelasan lain untuk itu. Spekulasi pun bermunculan segera setelah penemuan ini. Salah satu dugaannya adalah tabrakan antara 2 bintang neutron yang sedang melakukan perjalanan jauh di luar galaksi induknya. Kedua bintang ini bisa jadi telah saling berputar satu sama lain selama miliaran tahun. Dan ketika bertabrakan, keduanya menghasilkan suara yang lebih terang 100 kali lipat dari supernova biasa. Supaya hipotesis ini benar, salah satu bintang neutron itu harus bermagnet tinggi sehingga memperkuat ledakan.
Kemungkinan lain ledakan itu terjadi karena bintang dirobek oleh lubang hitam yang masanya 100-1000 kali massa matahari. Meskipun kita masih memiliki banyak pertanyaan, satu hal yang pasti, Finch adalah transien optik biru cepat bercahaya. Kecuali lokasi kejadiannya yang aneh, benda ini memiliki semua karakteristik lain untuk diklasifikasikan sangat cerah seperti aku dan sangat cepat, dan asal-usulnya sangat sulit untuk dijelaskan. Data dari teleskop Gemini South, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop Radio Very Large Array juga sudah mengonfirmasinya. Dengan adanya informasi terbaru ini, para peneliti semakin sulit untuk menemukan pola dari peristiwa ini. Finch bukanlah satu-satunya peristiwa aneh dalam kategorinya. Mari kita kembali ke tahun sebelumnya, ke tahun 2022. Sebuah ledakan biru terlihat pada bulan September dan mendapat julukan Tasmanian Devil. Sama seperti yang sebelumnya, semburan biru ini muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Kemudian sesuatu yang misterius terjadi. Tepat 100 hari kemudian, para pengamat yang masih melacak fenomena tersebut mendapati hadiah Natal lebih awal. Mereka mengamati suar yang lain, dan suar tersebut sama terang dan memukau seperti suar yang pertama. Tunggu. Jadi kita berbicara tentang dua ledakan yang mirip dan aneh yang terjadi di tempat yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah yang pertama. Dengan cepat, 13 teleskop di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya ke peristiwa Tasmanian Devil, termasuk satu teleskop yang dilengkapi dengan kamera berkecepatan tinggi. Selama 120 hari, mereka berhasil menangkap 14 denyut cahaya tak beraturan lainnya. Hal ini tentu saja luar biasa karena membuktikan bahwa alih-alih muncul sekali dan kemudian menghilang seperti yang diharapkan, Tasmanian Devil terus meledak dengan energi seperti supernova, lagi dan lagi dan lagi. Dapatkah kamu membayangkan kekuatan seperti itu? Skenario ini masih membuat penasaran komunitas ilmiah karena mendorong batas-batas fisika. Bukan hanya karena produksi energi yang begitu ekstrem, tapi juga karena semburannya yang berdurasi pendek. Ngomong-ngomong, suarnya berlangsung dari 10 menit hingga sekitar 4 jam. Percayalah, dalam skala alam semesta, ini tergolong sangat cepat. Ini adalah satu-satunya waktu di mana musim yang diperpanjang dari peristiwa ini teramati. Namun setelah dipikirkan, komunitas ilmiah terpecah pendapatnya tentang hal itu. Di satu sisi, Tasmanian Devil bisa jadi merupakan peristiwa yang benar-benar unik dan satu-satunya. Di sisi lain, mungkin ini adalah pertama kalinya teleskop kita menangkapnya dari sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi, para ilmuwan masih perlu mengamati sampel yang lebih besar dari fenomena ini. Semua harapan ada pada Observatorium Verasi Rabin yang akan datang, yang saat ini sedang dibangun di Chili. Observatorium ini akan memiliki teleskop selebar 8 meter yang dipasangkan dengan kamera digital terbesar di dunia yang pernah dibuat untuk tujuan ini. Menurut NASA, teknologi ini mungkin bisa memberi kita jawaban tentang ledakan biru. Kita bisa mengharapkan saat-saat yang menyenangkan di masa depan, karena ini bisa menjadi awal dari babak baru dalam pemahaman kita tentang evolusi bintang. Bepergian ke luar angkasa membutuhkan biaya yang sangat mahal, tetapi ada cara untuk membuatnya terjangkau. Kamu masuk ke dalam lift, menekan tombol dan voila, kamu terbang ke bintang-bintang. Semua berkat tabung nano. Tapi kemudian ada sesuatu yang menabrak lift di tengah perjalanan. Kamu terjebak di dalamnya dan kamu sekarang ditakdirkan untuk melayang di luar angkasa selamanya. Jika kamu ingin melakukan perjalanan ke luar angkasa, bersiaplah untuk membayar sekitar $55 juta. Tapi dalam waktu dekat, kamu mungkin akan dapat melakukan perjalanan ke luar angkasa hanya dengan menekan sebuah tombol tanpa harus mengeluarkan uang. Karena lift luar angkasa mungkin akan berperan. Meskipun ide lift galaksi tampak seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah, ini adalah kemungkinan nyata yang dapat merevolusi perjalanan luar angkasa. Dengan perkiraan biaya $8 miliar, lift luar angkasa bisa menjadi investasi sekali pakai yang akan bertahan selamanya. NASA sendiri menghabiskan sekitar $2,7 juta untuk bahan bakar roket per menit.
Untuk meluncurkan sebuah roket, mereka harus mengeluarkan biaya hingga 178 juta dolar. Biaya ini dapat dikurangi secara signifikan dengan penggunaan lift. Sebagian besar bangunan super tinggi di bumi memiliki fondasi yang sangat besar untuk membantu keseimbangan dan beratnya. Saat kamu melihat ke atas, mereka semakin tipis. Bahkan gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, sangat besar di bagian bawah dan sempit di bagian atas. Jika kita ingin membangun sesuatu seperti lift raksasa, kita akan membutuhkan sejumlah besar beton untuk membangun fondasi yang bertentangan dengan tujuan menghemat uang. Sekarang ambil seutas tali, ikatkan bola di ujungnya dan mulailah memutarnya. Tali di tanganmu akan tetap berada di suatu tempat dan bola akan berputar di sekitar tanganmu. Ini disebut gaya sentrifugal dan lift akan bekerja dengan cara yang sama. Bola akan menjadi dasar di ruang angkasa dan tali akan menggantung ke arah bumi. Stasiun tempat kita akan memasuki lift akan berada di tengah Samudra Atlantik dan jalurnya akan memanjang dari sana. Agar hal ini bisa terjadi, garis tersebut harus disinkronkan secara sempurna dengan rotasi bumi. Jika tidak, garis tersebut akan putus atau melilit bumi seperti syal. Selain itu, orbit yang akan dilalui garis haruslah lingkaran sempurna, karena garis tidak akan bisa memendek atau memanjang. Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan aljabar untuk menemukan solusi yang ideal. Tunggu sebentar. Ada gunanya aljabar? Lupakan saja. Sementara itu, aku tidak akan membuatmu bosan dengan matematika. Kita akan langsung menuju ke titik di mana jarak yang tepat dari stasiun di Atlantik ke stasiun di luar angkasa haruslah 36.000 km di atas bumi, di mana orbit geosinkron dimulai. Di sana, 4 gaya keluar jauh lebih kuat daripada gaya ke bawah. Itulah mengapa stasiun akan tetap berada di satu tempat. Ketika kamu membangun sebuah rumah atau gedung, kamu mulai dari bawah, naik ke atas. Namun, untuk menciptakan keajaiban teknik ini, kita perlu melakukan semuanya secara terbalik dan mulai dari atas. Masalah utama di sini adalah beratnya. Jika jalurnya terlalu berat, maka akan mengganggu orbit dan kerekan konveyor tidak akan berfungsi. Jadi, kita harus menyeimbangkan stasiun di ruang angkasa untuk memastikannya bekerja dengan sempurna. Baja adalah salah satu bahan yang paling kuat di bumi. Kabel di setiap lift terbuat dari baja, tetapi ketika kamu membutuhkannya kabel sepanjang 36.000 km, masalahnya bisa menjadi rumit. Baja memang sulit dipatahkan, tetapi tidak praktis. Dan ketika kamu harus menggunakannya dalam jumlah banyak, masalah mulai muncul. Kita banyak menggunakan baja berat dalam konstruksi, tetapi kita memiliki bahan yang lebih ringan yang mungkin mengurangi tekanan pada stasiun dan menghilangkan masalah ini. Selain itu, jalurnya harus diruncingkan karena pada titik akhir akan ada tekanan yang mendekati nol, tetapi tali tersebut masih harus lebih tebal dari yang dibutuhkan karena banyak faktor keamanan. Pada awalnya, tali akan berada di sekitar 0,13 cm. Setelah menggunakan beberapa perhitungan yang rumit, kita bisa mengetahui ketebalannya di bagian akhir, yang merupakan angka yang sangat panjang sehingga aku tidak bisa mengucapkannya. Tapi, percayalah, ini sangat besar. Jadi, baja tidak masuk dalam daftar. Kandidat lainnya adalah Kevlar, yang 5 kali lebih kuat dari baja. Dan jika kita menambahkan bahan seperti karbon dan titanium ke dalam campuran, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Jalur tersebut akan memiliki diameter sekitar 80 dan 170 meter. Ini jauh lebih kecil daripada diameter kabel baja. Kabar buruknya, melakukan hal ini terlalu mahal. Jadi, jika kita tidak menemukan media yang ideal untuk membangun kabel, ide lift luar angkasa hanya akan membuang-buang waktu. Seandainya saja kita memiliki bahan ringan ajaib dengan kekuatan 60 gigapascal, yang juga memiliki rasio lancip 1,6. Tunggu, kita benar-benar memiliki bahan unik ini. Bahan ini disebut tabung nanokarbon. Bahan ini memiliki kekuatan 130 gigapascal, yang jauh lebih besar dari yang kita butuhkan. Tabung nano terbuat dari karbon dan 100.000 kali lebih tipis dari rambut manusia. Bahan ini padat dan memiliki daya hantar listrik yang baik, yang dimungkinkan berkat struktur atomnya yang unik. Kita menggunakan produk ini dalam banyak hal,
mulai dari baterai hingga optik, dan dapat dimodifikasi secara keseluruhan dan diadaptasi untuk lebih banyak penggunaan. Bradley Edwards adalah orang yang bertanggung jawab atas ide gila ini. NASA sedang mencari inovasi baru dan mereka berkata, jangan lakukan sesuatu yang terlalu gila dan mulailah membangun lift luar angkasa. Kukira Bradley menganggap ini sebagai tantangan dan mulai mengerjakan lift tersebut. Edwards menulis sebuah makalah tentang konveyor galaksi. Ketika dia mempublikasikannya, dia berharap banyak orang akan menemukan kekurangan dalam karyanya. Tapi yang mengejutkan, tidak ada yang menemukannya. Karyanya sangat tepat. Dia muncul dengan ide untuk mengikatkan tali tabung nano ke roket dan meluncurkannya ke luar angkasa. Ujung tali yang lain akan jatuh ke bumi dan robot akan menggunakan tali ini untuk memanjat dan membuatnya lebih panjang sehingga kita bisa mulai membangun stasiun ruang angkasa dengan lift. Setelah itu, lift bisa mulai mengangkut apa saja, mulai dari panel surya hingga turis. Di masa depan, wisata luar angkasa bisa menjadi sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Siapa tahu, kita bahkan bisa berlibur ke luar angkasa. Hei, sedang mencari suasana liburan yang berbeda? Jangan ke sini, karena kami tidak punya. Ups, mungkin bukan slogan iklan yang bagus ya. Beberapa tahun yang lalu, kita hanya bisa membuat tabung nanokarbon mikroskopis. Namun seiring berjalannya waktu, lebih banyak penelitian dilakukan untuk membuatnya lebih besar. Sekarang ukurannya mencapai beberapa inci. Dalam 20 tahun, panjangnya bisa bermil-mil. Harga karbon adalah $28 per ons. Jika kita menghitungnya, kita akan melihat bahwa kita membutuhkan sekitar $1 miliar untuk membangun lift. Ya, kedengarannya memang mahal, tapi ini adalah solusi jangka panjang untuk perjalanan luar angkasa dan sebenarnya bisa menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Semuanya terlihat sempurna di atas kertas, tetapi alasan utama NASA mengapa mereka memilih untuk tidak melanjutkan proyek ini adalah karena saat ini mungkin ada lebih dari 128 juta objek yang mengambang di orbit dan mereka dapat menjadi ancaman nyata bagi lift. Lift ini dapat dibuat untuk menahan beberapa hantaman sesekali, tetapi dihantam tanpa henti bukanlah bagian dari rencana. Namun, Bradley berpendapat bahwa banyak sekali alat pemantau yang melacak puing-puing luar angkasa. Dengan demikian, lift bisa menghindari semuanya. Jika ada sesuatu yang menabrak lift atau jalurnya putus, konsekuensinya tidak akan terlalu buruk. Tentu saja jika tidak ada penumpang di dalamnya. Jika salurannya terputus, lift akan melayang begitu saja ke luar angkasa, tidak menimbulkan ancaman bagi orang-orang di bumi. Di Jepang, para insinyur sedang mencoba membangun lift luar angkasa. Lift ini juga bisa digunakan untuk menambang di luar angkasa. Kita bisa dengan mudah menutupi biaya seluruh lift dengan mengumpulkan asteroid karena beberapa di antaranya terbuat dari logam yang mahal. Kita bisa menambangnya dan dengan cepat membawanya kembali ke bumi. Bayangkan sebuah tempat di mana satu hari berlangsung lebih lama dari setahun. Di Venus, satu hari yang berarti satu putaran penuh pada porosnya setara dengan 243 hari di bumi. Dan lebih anehnya lagi, meski mengalami hari yang gak pernah berakhir, setahun di Venus lebih singkat dibandingkan di bumi. Bumi butuh waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari, sedangkan Venus hanya butuh 225 hari. Jadi bagi Venus, satu hari lebih panjang dari satu tahun. Venus memang planet yang aneh. Planet ini disebut kembaran bumi karena kemiripannya meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Tapi ada beberapa perbedaan besar juga. Contohnya Venus berputar ke arah yang berlawanan, yang berarti matahari di sana terbit di barat dan terbenam di timur. Selain itu, Venus bukan satu-satunya planet yang memiliki ritme ini. Uranus pun demikian. Atmosfer Venus juga sangat hebat. Ketika berdiri di bumi, kita nggak merasakan berat udara di sekeliling kita. Nah, di Venus rasanya seperti ada gajah yang duduk di pundakmu. Tekanan atmosfer Venus 90 kali lipat lebih besar dari bumi. Atmosfernya berupa lapisan gas beracun yang tebal, contohnya karbon dioksida yang dilepaskan oleh seluruh gunung berapi. Gas ini menekan ke bawah dengan sangat kuat, ini menghasilkan suhu yang sangat panas. Gak heran kalau butuh waktu lama sampai kita bisa berdiri di planet ini.
Sementara itu, Merkurius, planet terdekat dengan matahari, mengorbit lebih cepat daripada Venus. Merkurius menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari bumi. Tetapi Merkurius berotasi dengan lambat pada porosnya, sehingga satu hari di sana setara dengan 176 hari bumi. Sekitar setengah tahun, sama seperti Venus, satu hari di Merkurius lebih lama dari 1 tahun. Karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, nggak heran kalau Merkurius mengalami pergantian suhu yang sangat ekstrem. Suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tapi tunggu sampai matahari terbenam, pada malam hari, suhu di sana bisa turun sampai minus 178 derajat Celcius. Itu karena Merkurius nggak memiliki atmosfer tebal seperti bumi, jadi panasnya tidak menyebar ke seluruh planet secara merata. Satu sisi yang gelap akan sangat dingin dan sisi sebaliknya akan sangat panas, sama seperti saat kamu membiarkan batu besar tergeletak di bawah sinar matahari selama beberapa waktu. Bahkan saking dinginnya, kemungkinan ada es di sana. Lihatlah area kutub utara planet ini, khususnya pada bintik-bintik kuning yang disinari matahari di dalam kawah, itu adalah indikasi adanya air yang membeku. Ternyata air lebih banyak ditemukan di ruang angkasa dari yang kita duga. Mars sering dijuluki sebagai planet merah. Julukan ini didapat karena banyaknya besi oksida atau karat yang menyelimuti permukaannya. Mineral kaya besi ini menciptakan warna merah karat yang mewarnai lanskap Mars. Tapi ternyata Mars nggak hanya berwarna merah. Jika berdiri di Mars, kamu akan menjumpai medan butterscotch yang mirip gurun dengan warna karamel dan keemasan, beberapa warna coklat, dan bahkan sekilas warna kehijauan. Mars juga memiliki gunung terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Dengan ketinggian sekitar 12 km, gunung ini bahkan lebih tinggi dari gunung Everest. Olympus Mons terbentuk dari letusan lava dengan viskositas rendah yang menciptakan struktur mirip perisai. Karena permukaannya diselimuti pasir, Mars juga terkenal dengan badai debunya yang dahsyat. Ternyata badai-badai itu bahkan lebih ganas dari yang kita duga karena bisa berlangsung berbulan-bulan. Meskipun dapat menjadi kendala bagi misi manusia di masa depan, badai debu ini juga memberi kontribusi pada penampilan Mars yang memukau saat diamati dari jauh. Bukan hanya badai, Mars juga dilanda gempa. Dikenal juga sebagai getaran seismik, gempa ini pertama kali terdeteksi oleh NASA pada tahun 2019. Berbeda dengan gempa yang seringkali dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, gempa Mars diperkirakan terjadi akibat pendinginan serta kontraksi interior planet ini. Sungguh menarik melihat kemiripan sekaligus perbedaan kedua planet ini. Cincin Saturnus yang ikonis kemungkinan menyimpan rahasia terkait masa lalu bumi. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari partikel es dan debu dan diperkirakan masih relatif muda dari segi usia, mungkin hanya beberapa ratus juta tahun. Ada sejumlah teori yang menyatakan cincin ini terbentuk setelah suatu peristiwa dahsyat. Contohnya tabrakan 2 bulan besar atau pecahnya komet. Menariknya, periode waktu ini bertepatan dengan masa kepunahan dinosaurus di bumi. Mungkinkah ada hubungannya? Mungkin saja. Ngomong-ngomong, meskipun Saturnus terkenal akan cincinnya, dia bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin meskipun tidak seterang dan sekeren Saturnus. Tapi ada satu hal yang membuat Saturnus benar-benar menonjol, yaitu segi 6 megah di kutub utaranya. Sebuah struktur kolosal bersisi 6, setiap sisi dari struktur ini memiliki panjang sekitar 14.400 km atau nyaris 2.000 km lebih panjang dari diameter bumi. Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana atau kenapa struktur ini terbentuk. Mereka menduga itu mungkin disebabkan oleh kecepatan angin yang berbeda-beda, atau mungkin terbentuk oleh aliran jet yang terkonsentrasi, lambat, dan berkelok-kelok. Sejauh ini, hal tersebut masih menjadi misteri Saturnus. Sama seperti segi 6 Saturnus, Jupiter juga memiliki objek aneh namanya bintik merah besar. Ini adalah badai yang telah berkecamuk selama setidaknya 350 tahun dan lebih besar daripada bumi. Terlepas dari namanya, warna bintik ini berubah-ubah selama bertahun-tahun dari merah bata hingga oranye pucat.
Para ilmuwan terus mempelajari badai abadi ini untuk mengungkap misteri dari ketahanan dan warna yang terus berubah. Dari segi meteorologi, bintik merah besar merupakan sumber energi yang dahsyat. Bintik ini menghasilkan tekanan yang sangat besar di belahan selatan Jupiter. Jupiter sendiri sangat unggul dalam hal medan magnet, pengaruh magnetiknya sangat dahsyat, bahkan bisa menjangkau jauh keluar planet itu sendiri dan menciptakan salah satu medan magnet terbesar dan terkuat di tata surya kita. Karena itulah Jupiter menjadi sumber radiasi yang kuat serta aurora yang memukau. Cahaya utara di bumi memang memukau, tapi Jupiter juga punya sesuatu yang istimewa. Medan magnet berinteraksi dengan partikel bermuatan dari bulan-bulan Jupiter dan angin matahari. Interaksi ini menciptakan aurora yang indah di dekat kutub-kutubnya. Tapi dibandingkan bumi, ukuran aurora ini jauh lebih besar, nggak seperti yang pernah kita lihat di planet kita. Tapi memiliki bintik besar yang keren bukanlah fitur unik di tata surya kita. Neptunus, planet raksasa penuh badai, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, juga memiliki bintik gelap raksasa. Seperti halnya Jupiter, bintik ini merupakan pusaran besar di atmosfer Neptunus, tapi nggak seperti di Jupiter. Bintik ini datang dan pergi karena pola cuaca Neptunus yang dinamis dan selalu berubah. Neptunus sama seperti Uranus dikenal sebagai raksasa es. Dan seperti planet raksasa lainnya, Neptunus juga memiliki angin paling ganas di tata surya kita. Angin supersoniknya bisa berkecepatan lebih dari 1.900 km per jam. Bener-bener ratu drama. Tapi ini menjelaskan formasi awannya yang tebal. Ngomong-ngomong, kalau kamu pernah membayangkan sebuah planet yang dihujani berlian, kamu mungkin ingin mengunjungi planet ini. Jauh di dalam atmosfer Neptunus, di mana tekanannya sangat ekstrem, para ilmuwan berteori bahwa atom-atom karbon terkompresi dan membentuk berlian. Dan kemudian, berlian-berlian ini mungkin turun sebagai hujan. Sungguh kejutan unik saat badai melanda ya. Bulan-bulan Neptunus berasal dari induknya yang memiliki cuaca yang unik. Sebagai contoh, bulan terbesarnya Triton memiliki kriovolcano. Alih-alih memuntahkan batuan cair seperti gunung berapi di bumi, kriovolcano Triton menyemburkan campuran air, amonia, dan nitrogen. Bayangkan geyser es yang menyemburkan material keluar angkasa. Tampaknya di tata surya kita aja, setiap planet memiliki keunikan dan karakteristik yang menarik. Yuk kita berharap untuk menemukan lebih banyak lagi hal menarik di luar angkasa di masa depan. Pada tahun 70-an, kita menerima sinyal radio yang berlangsung lebih dari 1 menit dan sampai hari ini tidak tahu apa itu atau dari mana asalnya. Tapi sekarang, sebuah teori baru telah muncul. Mungkinkah misteri itu akhirnya terpecahkan? Pada tahun 1977, pukul 23:16, sebuah teleskop di Ohio menangkap sesuatu yang sangat tidak biasa di angkasa. Itu adalah sinyal radio yang sangat pendek, hanya 72 detik. Sinyal itu begitu kuat dan aneh sehingga ilmuwan yang menemukannya menulis "wow" dengan tinta merah di sebelahnya. Itulah mengapa sinyal itu disebut sinyal wow. Di ruang angkasa, gas hidrogen terkadang melepaskan gelombang radio sejenis radiasi elektromagnetik. Gelombang radio ini memancar pada frekuensi tertentu yang merupakan ciri khas gas hidrogen. Hal ini membantu kita untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mempelajarinya. Berkat hal ini, kita bisa mengetahui kalau frekuensi sinyal wow berasal dari tempat yang sama dengan gas ini. Tapi sepertinya itu tidak banyak membantu karena kita masih belum tahu apa yang memancarkannya. Yang lebih aneh lagi, sinyal itu hanya terjadi sekali. Meskipun kita berusaha keras untuk mendengarnya lagi, kita tidak pernah berhasil. Dan tanpa sinyal yang berulang, mustahil untuk mengetahui apa itu. Bahkan sulit bagi kita untuk mendapatkan lokasi yang tepat karena sinyalnya hanya sebentar. Setelah jarak tertentu, sangat sulit untuk mengetahui dari mana sinyal radio yang berbeda berasal. Dan dari situlah teori-teori itu dimulai. Frekuensi yang digunakan oleh sinyal wow adalah frekuensi khusus, tidak ramai dengan banyak sinyal lainnya. Ini seperti menemukan tempat yang tenang di ruangan yang bising, karena tidak ada banyak gangguan atau kebisingan. Kalau kamu mengirim sinyal pada frekuensi ini sangat jauh, sinyal tidak akan hilang atau terdistorsi.
Itu aneh sih, karena itu berarti bahwa tempat itu mungkin tempat yang sempurna untuk mengirim pesan jika kita ingin berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa di luar sana. Jadi, mungkinkah mereka mencoba menghubungi kita? Ini adalah kemungkinan ilmiah yang nyata, tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan sinyal wow, tapi jika itu berasal dari makhluk luar angkasa, mereka pasti berkomunikasi tidak seperti kita. Sinyal itu tidak terlihat seperti pesan yang disengaja. Dan anehnya, itu hanya terjadi sekali. Kalau memang makhluk hijau kecil yang mencoba menghubungi kita, aneh kan kalau mereka hanya mencoba sekali? Tapi untuk berjaga-jaga pada tahun 2012, pada ulang tahun ke-35 sinyal wow, kita memutuskan untuk mengirimkan sejumlah pesan ke bintang-bintang tertentu. Kita menggunakan kode khusus untuk memastikan makhluk luar angkasa yang menerima pesan-pesan itu tahu bahwa pesan-pesan itu berasal dari makhluk cerdas seperti kita. Sebagian besar cerdas, kita bahkan menggunakan banyak tenaga untuk memastikan pesan-pesan itu bisa menjangkau jarak yang sangat jauh. Para ilmuwan telah menemukan banyak ide tentang dari mana sinyal wow berasal, tapi tidak ada satupun yang disepakati secara luas. Kita tahu pasti sinyal ini tidak berasal dari bumi. Suara-suara di bumi memang kadang mengganggu, tapi sinyal ini jelas berasal dari luar angkasa. Ada juga teori yang mengatakan bahwa sinyal tersebut mungkin terpantul dari sampah antariksa dan kembali ke bumi. Tapi kemudian kita menyadari persyaratan untuk hal itu terjadi sangat tidak mungkin. Salah satu gagasan yang mungkin adalah bahwa sinyal tersebut mungkin disebabkan oleh kelap-kelip di ruang angkasa seperti kelap-kelip bintang di langit. Namun meskipun itu benar, tidak menutup kemungkinan bahwa sinyal tersebut dibuat oleh sesuatu yang artifisial. Gagasan lainnya adalah sinyal tersebut bisa saja berasal dari sesuatu yang berputar seperti mercusuar. Atau mungkin itu adalah sinyal yang berubah frekuensinya dari waktu ke waktu atau hanya ledakan satu kali. Sudah 50 tahun sejak sinyal radio yang aneh tertangkap, tapi baru-baru ini sebuah ide baru tentang asal-usulnya muncul. Bayangin sebuah komet yang melesat di angkasa, meninggalkan jejak gas di belakangnya seperti ekor. Gas inilah yang bisa jadi kunci untuk memahami sinyal radio misterius yang menarik perhatian para astronom bertahun-tahun lalu. Salah satu astronom mengamati sinyal wow dan berpikir bahwa sinyal tersebut mungkin berhubungan dengan komet bernama 266P/Christensen. Ya, itu cukup besar. Komet ini berjarak sekitar 1.800 tahun cahaya. Komet ini belum diketahui pada tahun 1977 ketika sinyal pertama kali terdeteksi. Tapi sekarang, komet ini bisa menjelaskan gelombang radio yang aneh. Komet bisa memancarkan gelombang radio saat mereka mendekati matahari, seolah-olah gas-gas di sekelilingnya mulai berdengung dengan energi. Dengungan ini mungkin yang dimaksud dengan sinyal wow. Untuk menguji teori ini, kita menggunakan teleskop radio untuk mendengarkan gelombang radio dari komet-komet lain. Kita menemukan kalau sebagian komet memang memancarkan gelombang radio pada frekuensi yang sama dengan sinyal wow. Kemudian kita mengarahkan teleskop ke komet khusus ini saat komet ini melewati bagian langit yang sama dengan tempat sinyal wow terdeteksi. Gelombang radio komet itu bisa mencocokkan diri dengan sinyal tersebut. Meskipun komet tersebut tidak berada di tempat yang sama dengan sinyal, komet tersebut cukup dekat sehingga kita merasa ada sesuatu di sini. Sinyal ini mungkin juga disebabkan oleh awan hidrogen dari dua komet yang telah kita sebutkan dan komet lainnya yang bernama P/2008Y2. Siapa sih yang milih nama-nama ini? Tapi tidak semua orang yakin dengan ide tersebut. Ada yang mengatakan teori tentang dua komet yang menyebabkan sinyal tersebut tidak masuk akal karena komet biasanya tidak memancarkan gelombang radio seperti yang dibutuhkan untuk menjelaskan sinyal wow. Selain itu, sinyal tersebut tidak berulang dan hanya terjadi sekali, yang mana hal ini cukup aneh kalau memang itu adalah komet. Komet itu menyebarkan gasnya ke area yang luas, jadi sinyalnya seharusnya bertahan lebih lama. Teleskop yang digunakan untuk mendeteksi sinyal seharusnya menangkap 2 kali dalam rentang waktu yang singkat. Tapi yang terjadi tidak seperti itu.
Selain itu, komet tersebut tidak akan bergerak begitu cepat dari pandangan teleskop. Hal ini menunjukkan kalau kita perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana dan mengapa komet memancarkan gelombang radio, khususnya pada frekuensi yang sama dengan sinyal WOW. Ada banyak sinyal misterius dan menarik di luar angkasa. Sebagian besar berasal dari peristiwa alam seperti sesuatu yang disebut semburan radio cepat. Semburan energi ini sangat kuat dan terjadi di seluruh langit, tetapi asal-usulnya masih belum jelas. Semburan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik, mungkin teleskop hanya menangkap sebagian dari salah satu semburan tersebut. Ada juga sinyal aneh yang kita terima sejak 2018. Sinyal yang satu ini sebenarnya berulang setiap 22 menit. Tapi meskipun kita sudah berusaha keras, kita tidak tahu dari mana asalnya. Sinyal ini dimulai sejak tahun 1988 dan kita telah menyelidiki misteri ini selama 36 tahun. Setidaknya kita sudah mengetahui jarak objek misterius yang mengirimkan sinyal, yaitu 15.000 tahun cahaya. Beberapa orang berspekulasi bahwa sinyal-sinyal ini mungkin berasal dari makhluk luar angkasa yang mencoba berkomunikasi dengan kita. Tapi kita tidak dapat mengatakan dengan pasti tanpa bukti yang kuat. Hal ini masih bersifat spekulatif. Penjelasan lainnya adalah teori pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang memancarkan berkas energi mirip dengan sinyal yang kita amati. Tapi perilaku sinyal-sinyal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita ketahui tentang pulsar. Ada juga teori magnetar yang menyatakan sinyal-sinyal tersebut bisa jadi berasal dari bintang neutron bermuatan super yang disebut magnetar. Tapi tidak satu pun dari teori-teori ini yang bisa menjelaskan perilaku aneh dari sinyal-sinyal tersebut. Mungkin ada fenomena baru yang belum ditemukan di alam semesta. Jadi meskipun komet adalah sebuah kemungkinan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang sinyal WOW. Kita tidak tahu apa penyebabnya dan kita mungkin tidak akan pernah tahu. Kita bahkan tidak tahu apakah sinyal itu berasal dari luar angkasa atau dari suatu tempat di dalam tata surya. Bagaimanapun, meskipun sinyal WOW memiliki penyebab alamiah, bukan berarti kehidupan di luar bumi tidak ada. Studi yang membahas tentang hal ini juga membahas bintang mirip matahari yang bisa jadi tempat yang tepat untuk mencari tanda-tanda teknologi dari luar angkasa. Ada 14 bintang yang mirip dengan matahari di luar angkasa, meskipun kita belum bisa memastikan kecerlangannya. Hal ini membuka kemungkinan yang menarik untuk mencari tanda-tanda peradaban maju di luar bumi. Bayangkan ini, kamu melayang-layang di luar angkasa, menatap ke bawah ke sebuah planet marmer biru. Apa yang ada di atas? Kamu mungkin berpikir itu kutub utara, tapi belum tentu demikian. Kenyataannya, keyakinan kolektif kita bahwa kutub utara berada di bagian atas dunia tidak memiliki dukungan ilmiah yang kuat. Itu hanyalah salah satu pemikiran yang kita terima seiring waktu. Dan pemikiran ini memiliki sejarah yang menarik, disertai dengan astrofisika, ilmu psikologi, dan sebuah kejutan. Ini memengaruhi apa yang kita rasakan tentang dunia lebih dari yang kita kira. Mengetahui di mana kita berada sangat penting untuk kelangsungan hidup, dan ini berlaku untuk sebagian besar spesies, bukan hanya manusia. Seperti halnya lebah madu misalnya, manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan peta mental dari lingkungan sekitar kita. Tapi, kelebihan kita adalah mampu berbagi peta ini dengan orang lain. Kita sudah melakukannya sejak lama, menggambar peta di mana saja, mulai dari dinding gua hingga layar komputer. Peta paling awal yang ditemukan berasal dari 14.000 tahun yang lalu. Terlepas dari sejarah yang panjang ini, baru dalam beberapa abad terakhir ini kita memutuskan utara harus konsisten berada di bagian atas peta. Para ahli sejarah mengatakan bahwa dulunya, bagian utara hampir tidak pernah berada di atas karena melambangkan kegelapan. Bagian barat juga sama, karena disitulah matahari terbenam setiap sore. Namun, peta Asia kuno tampaknya menentang tren ini. Nah, sebelum kamu bertanya, kompas mereka bukanlah alasan utara ditempatkan di bagian atas. Kompas Asia kuno sebenarnya diatur untuk menunjuk ke arah selatan, yang dianggap arah yang lebih menguntungkan dibanding utara yang dingin dan gelap. Tapi dalam peta-peta ini, kaisar yang tinggal di utara selalu ditempatkan di bagian atas, dengan rakyatnya yang setia menatap ke atas ke arahnya.
Kalau ditelusuri ke belakang, setiap budaya memiliki gagasan sendiri tentang apa yang layak untuk dihormati, yang mengarah pada beragam orientasi peta-peta awal. Bangsa Mesir lebih menyukai arah timur, tempat matahari menyinari kita setiap pagi. Peta-peta Arab kuno lebih menyukai arah selatan. Peta-peta Eropa dari era yang sama menempatkan timur di bagian atas. Jadi, kapan semua orang memutuskan utara sebagai puncak yang baru? Kamu mungkin tergoda untuk memberi kredit kepada para penjelajah seperti Columbus dan Magellan yang berlayar mengikuti bintang utara, tapi mereka tidak melihat dunia dengan cara pandang itu. Columbus misalnya melihat dunia dengan timur di bagian atas dan meyakini ia sedang menuju ke surga. Peta dunia Mercator tahun 1569 menjadi pelopor perubahan karena merupakan peta pertama yang memperhitungkan pergeseran bumi agar navigasi lebih akurat. Tapi meski begitu, penekanannya bukan pada arah utara. Mercator memproyeksikan kutub hingga tak terbatas, menganggapnya relatif tidak penting karena para pelaut jarang berlayar ke sana. Ada kemungkinan penempatan utara di atas adalah karena orang-orang Eropa yang banyak melakukan penjelajahan berada di belahan bumi utara dengan lebih banyak wilayah yang bisa dijelajahi dan orang-orang yang bisa ditemui. Entah mengapa, ide utara di atas ini tetap bertahan. Bahkan ketika seorang astronot NASA pada tahun 1972 mengambil foto bumi dengan bagian selatan di atas, foto tersebut dibalik untuk menghindari kebingungan. Disinilah letak menariknya. Saat melihat bumi dari luar angkasa, konsep atas dan bawah tidak lagi berlaku. Tentu saja, bumi sejajar dengan bidang planet-planet lain di tata surya karena semua memiliki kisah kelahiran kosmik yang sama. Tapi kita bisa saja membalikannya atau meletakkan matahari di atas atau di bawah, tergantung sudut pandang kosmik masing-masing. Bahkan, di dalam Bima Sakti, tata surya kita memiliki kemiringan sekitar 63 derajat. Kalau dipikir-pikir, konsep atas, bawah, kiri, atau kanan tidak bisa diterapkan di luar angkasa. Tapi bagaimana dengan perubahan kebiasaan? Perlukah kita terbuka untuk melihat dunia dari sudut pandang berbeda? Ada beberapa bukti psikologis bahwa mentalitas utara di atas kita mungkin mengubah persepsi kita tentang nilai. Kebanyakan orang menganggap utara sebagai atas dan selatan sebagai bawah. Hal ini bahkan membuat para psikolog bertanya-tanya apakah asosiasi ini dapat mempengaruhi cara orang menilai tempat yang berbeda di peta. Ketika diperlihatkan peta kota fiktif, orang-orang cenderung memilih tempat tinggal di bagian utara. Dan ketika ditanya di mana orang-orang dengan status sosial yang berbeda tinggal, mereka menempatkan orang-orang kaya di utara dan orang-orang yang kurang beruntung di selatan. Tidaklah terlalu berlebihan jika kita berspekulasi bahwa manusia mungkin tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di wilayah yang lebih rendah dari lokasi mereka di peta. Tapi ada solusi sederhana, yaitu membalikan peta. Eksperimen ini menunjukkan tindakan sederhana ini bisa menghilangkan bias bahwa utara berarti baik. Untuk diketahui, peta terbalik sudah tersedia secara online. Penduduk Australia pastinya akan menikmati perubahan ini. Terlepas dari sisi mana yang lebih disukai berada di atas, kamu tetap butuh panduan kompas. Pernahkah kamu berpikir tentang sistem kompas? Ini salah satu gadget tertua dalam perlengkapan bertahan hidup kita. Kompas sudah ada selama berabad-abad, berfungsi sebagai pemandu bagi para petualang, pengembara, dan penjelajah. Pemandu mereka melewati samudera yang belum terpetakan dan membantu menemukan benua baru. Pada dasarnya, kompas mengubah manusia dari makhluk yang berdiam di wilayahnya menjadi pengelana yang menjelajahi dunia. Planet biru kita yang indah ini bukan sekadar bola yang berputar di jagat raya, tapi juga memiliki medan magnetnya sendiri. Bayangkan bumi sebagai magnet raksasa yang berdengung dengan energi yang tak terlihat. Ini semua berkat inti bumi, sebuah bola besi cair yang berada di bawah tekanan sangat besar, tepat di pusat planet kita. Inti ini, yang sebagian cair dan sebagian lagi kristal padat, bergejolak dan berputar akibat putaran bumi, menciptakan medan magnet yang menghasilkan kutub utara dan selatan. Tapi disinilah masalahnya. Kutub-kutub magnetik ini tidak sejajar dengan kutub-kutub geografis bumi, yaitu yang berada di poros bumi. Memang mendekati, tapi tidak persis di tempat yang sama. Inilah sebabnya kompas yang bereaksi terhadap medan magnet tidak menunjuk langsung ke apa yang kita sebut utara sejati, yaitu kutub utara secara geografis. Sebaliknya, kompas ini menunjuk ke utara magnetik yang terletak sedikit melenceng dari utara sejati.
Tapi jangan khawatir, ini cukup dekat untuk membawa kita ke tempat yang ingin kita tuju. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang utara sejati versus utara magnetik ini. Ingat berita dari bulan September 2019 ketika untuk pertama kalinya dalam lebih dari 360 tahun, kompas di Greenwich menunjuk ke arah utara sejati? Itu kejadian yang cukup langka. Biasanya, kompas menunjuk ke arah utara magnetik yang titiknya berubah-ubah pada peta. Titik ini berubah dan bergeser seiring waktu, mengikuti pergeseran inti bumi. Di sisi lain, arah utara sejati mengacu pada kutub utara geografis, sebuah titik spesifik yang tidak berubah di permukaan bumi. Jadi, ketika memegang kompas, yang kamu lihat adalah arah utara magnetik, bukan arah utara sejati. Disinilah segalanya menjadi lebih menarik. Sudut antara arah utara sejati dan utara magnetik seperti yang ditunjukkan oleh kompas disebut deklinasi. Ini kata yang rumit untuk konsep yang sederhana. Nah, karena medan magnet bumi bukan sesuatu yang sederhana dan pasti, akibatnya ada lonjakan dan penurunan. Deklinasi tidak sama di semua tempat. Ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, berikut ini bahan penyusun kompas. Ada jarum kecil dari logam yang telah dimagnetisasi, biasanya berbahan besi. Jarum ini diletakkan di atas ujung runcing atau poros dan dibiarkan mengapung di dalam cairan yang biasanya berupa minyak mineral atau sejenisnya. Ini memungkinkan jarum berputar dan menari mengikuti medan magnet bumi. Ketika meletakkan kompas di tangan, jarum akan diam dan menunjuk ke arah utara magnetik. Sekarang, lihatlah kompasmu dan kamu akan mendapati garis-garis kecil. Ini disebut derajat. Menariknya, ujung jarum yang berwarna merah selalu menunjuk ke arah utara, dan ujung berwarna putih atau hitam selalu menunjuk ke selatan. Itulah arah tarian kompasmu. Selain itu, seringkali ada tanda panah pada penutup kompas, tepat di bagian atas. Itulah panah orientasimu. Kamu telah berlatih selama bertahun-tahun untuk ini. Kamu yakin kamu sudah siap? Kamu berdiri di ambang pintu, kamu menarik napas dalam-dalam dan dengan berani membukanya. Kamu melompat dari stasiun luar angkasa internasional dan terjun ke ruang angkasa yang luas. Ini tidak pernah membosankan, katamu ke arah perangkat pemancar. Kamu merasa seperti bulu setiap kali bergerak di angkasa, kecuali bajunya tentu saja. Memang benar apa yang dikatakan orang itu waktu itu. Pakaian astronot membatasi gerakan tubuhmu sebanyak 20%. Bagimu, itu berarti kamu memiliki peluang 20% lebih tinggi untuk merasa kikuk di luar angkasa. Dan ini bukan peluang yang bagus. Dilarang melakukan kesalahan saat berjalan-jalan di luar angkasa. Kamu akhirnya sampai di stasiun dek. Kamu melihat sekeliling dan menemukan bagian stasiun yang perlu diperbaiki. Disinilah pesawat ulang-alik lain berlabuh ketika datang dari bumi atau planet lain. Sekitar seminggu yang lalu, pesawat yang datang dari Jupiter salah perhitungan saat mendarat dan merusak bagian pelabuhan ini. Kamu telah memasang perisai baru ke sabuk pakaianmu. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah memasang perisai itu di stasiun. Kamu telah menghabiskan berjam-jam pelatihan di bawah air untuk melakukan hal ini. Kamu mengenakan pakaian yang berat, panas, dan tidak nyaman di dalam kolam untuk menjalani pelatihan yang kamu butuhkan. Ada yang datang, teriak Sarah di pemancar. Kamu bahkan tidak sempat bertanya apa itu, karena badai puing-puing luar angkasa yang sangat cepat membuatmu lengah. Badai itu mengguncang semua yang ada di sekitarmu. Kamu mencoba berpegangan erat pada tali yang membuatmu tetap aman. Tapi, astaga, salah satu puing menghantam pelindung helmmu. John, kamu baik-baik saja? Sarah bertanya melalui radio. Kamu sedikit terkejut dengan benturan itu, tapi semuanya tampak baik-baik saja. Meteorit itu akhirnya hilang, jadi kamu bisa fokus pada tugasmu sekarang. Kamu menarik tali yang menghubungkan perisai dek baru ke tubuhmu. Tapi, ujung tali itu tidak terhubung kemanapun. Nol, nihil. Astaga, pikirmu dalam hati. Sarah, masuk, perisai kita hilang. Kuulangi, perisai hilang. Ini situasi yang cukup serius, dan kamu paham. Benda apapun yang jatuh keluar angkasa bisa masuk ke dalam jalur tabrakan dengan stasiun luar angkasa internasional atau dengan kendaraan luar angkasa lainnya. Kamu mencoba mengingat-ingat latihanmu, tapi pikiranmu kosong. Ini lebih buruk daripada saat kamu memecahkan guci keramik kesayangan pacarmu. Sarah, astronot lain yang bersamamu di pesawat, meneriakkan kata-kata di pemancar. Astaga Johnny, jangan bilang itu gara-gara kamu. Ini benar-benar bencana. Aku keluar.
Kamu bisa melihat perisai di bawah ISS. Ukurannya sebesar pintu mobil berukuran sedang dan bergerak cukup cepat. Inilah yang bisa terjadi dalam skenario ini. Perisai itu bisa saja kembali ke bumi dan masuk ke atmosfer. Perisai itu mungkin akan terbakar dan hancur dalam perjalanannya ke dasar. Tapi bagaimanapun juga, ini akan membuat penilaian orang terhadap NASA dan kamu tentunya jadi sangat buruk. Pilihan lainnya adalah perisai seukuran pintu mobil itu mengalami momentum dan mengorbit hingga menabrak ISS dan juga kamu, atau menabrak satelit yang kebetulan berada di orbit yang sama. Masalahnya, kalau kamu pernah berpikir bahwa ruang angkasa adalah kekosongan yang tak terbatas, kamu salah besar. Sejak berbagai negara mulai membangun peralatan yang cukup kuat untuk melakukan perjalanan di luar angkasa, ruang angkasa menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Bukan ramai oleh manusia, tapi satelit, asteroid, dan puing-puing luar angkasa lainnya. Kamu pasti terkejut ketika mengetahui bahwa bumi mengalami hujan meteorit setiap hari. Tapi, meteorit-meteorit itu sangat kecil, sehingga tidak ada seorang pun di permukaan bumi yang menyadarinya. Meteorit-meteorit itu biasanya berubah menjadi abu sebelum menghantam permukaan bumi. Tapi bukan itu saja. Apa yang baru saja terjadi pada misi ini juga pernah terjadi pada beberapa misi lain sebelumnya. Para astronot terus saja kehilangan barang di luar angkasa. Begitu banyaknya, sehingga NASA harus membuat divisi untuk melacak dan memantau orbit semua puing-puing yang melayang bebas itu. Kamu pasti tidak akan percaya kalau ada yang memberitahu bahwa ada lebih dari 23.000 puing-puing berukuran softball yang berkeliaran di ruang angkasa. Dan kalau benda-benda lebih kecil juga dihitung, maka jumlahnya bisa mencapai 1,5 juta. Saat kamu hendak melepaskan tali pengikat dan menjelajah angkasa luar dengan berbahaya tanpa perlindungan apapun, kamu sadar bahwa Sarah telah mendahuluimu. Kamu tidak bisa membiarkannya melakukan ini sendirian, jadi kamu memutuskan untuk ikut serta. Sebagai informasi, hal ini bertentangan dengan semua buku panduan dan pelatihan NASA yang pernah kamu terima dalam hidupmu. Tapi kamu berpikir, kalau yang seperti ini berhasil di film-film fiksi ilmiah, pasti berhasil juga untuk kita. Meski kita semua tahu itu sangat jauh dari kenyataannya. Sarah sudah dekat dengan perisai puing-puing, namun berat badannya membuatnya mengorbit ke arah yang sama sekali berbeda. Oke, kamu berpikir dalam hati, ini giliranmu untuk bersinar dan menjadi pahlawan. Kamu mencoba menggerakkan lenganmu seperti yang kamu lakukan di dalam air, tapi di luar angkasa tidak ada gesekan. Kamu tidak bisa berenang seperti kupu-kupu untuk menyelamatkan peralatan yang lepas itu. Kamu mencoba menghubungi Sarah, tapi dia tidak menjawab. Sepertinya kamu sendirian sekarang. Entah kenapa, kamu mulai mengorbit dalam rute yang sama dengan perisai pintu mobil yang mengambang tadi. Itu pasti karena banyaknya barang yang kamu bawa, atau mungkin karena sarapan kebab yang kamu makan tadi pagi. Kamu merasa seperti George Clooney dalam film Gravity. Tidak, bahkan lebih baik lagi. Kamu merasa seperti Obi-Wan Kenobi. Ya, kamu merasa Squad Jedi sekarang. Kamu merentangkan tangan di depan tubuh, berharap kamu akan bersentuhan dengan puing-puing luar angkasa. Dan 3, 2, 1, pendaratan berhasil. Enggak, Deng. Tapi ya, kamu berhasil merapat ke puing-puing. Hore! Sekarang bagaimana pikirmu? Sepertinya kamu perlu memikirkan rencanamu itu dengan lebih baik ya. Kamu masih belum punya cara untuk mengarahkan puing itu. Dan sekarang, kamu tidak tahu bagaimana cara untuk menghubungi pengendali misi dan memberitahu mereka bahwa objek tersebut dan kamu sendiri sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Jangan takut, kamu datang sejauh ini bukan untuk merasa takut. Apa hal terbaik yang bisa kamu lakukan? Pertama, rekam bumi dalam ingatanmu. Pemandangannya tidak pernah mengecewakan dari atas sini. Kemudian, kamu mencoba memainkan skenario yang mungkin terjadi dalam situasi yang kamu hadapi. Berat badan normalmu tidak akan cukup untuk mengeluarkanmu dari orbit bumi. Dalam skenario hipotetis, saat hal ini benar-benar terjadi, kamu mungkin akan tersedot ke orbit Venus dan merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidupmu di suhu yang sangat panas. Meski dalam mitologi Yunani, Venus melambangkan cinta, mengorbit dekat planet ini tak ada indah-indahnya, dan kamu tahu itu. Kalau kamu terlalu dekat, pakaian antariksamu tidak akan mampu menahan panasnya. Pakaian ini hanya dibuat untuk menahan suhu sekitar 120-an derajat Celcius. Sedangkan atmosfer Venus bisa memanas hingga 370 derajat Celcius. Tapi sebenarnya, skenario terburuknya bisa jauh lebih sederhana dari itu. Pakaian antariksamu bisa saja memenuhi telinga, hidung, dan mulutmu dengan air.
Ya, ini pernah terjadi pada perjalanan antariksa sebelumnya. Untuk menjaga pakaian antariksamu tetap dingin dan sejuk, pakaian ini mengandalkan air sebanyak 1 galon yang berfungsi sebagai sistem pendingin. Sistem ini yang seharusnya mengirimkan udara daur ulang ke bagian belakang helmmu terkadang bocor. Dan karena kamu terdampar di tengah-tengah tempat antah berantah, kamu tidak bisa kabur kemana-mana. Tapi tunggu, apa itu yang muncul di cakrawala? Itu pesawat ulang-alik modular. Kamu mencoba berteriak, tapi tidak ada yang bisa mendengarmu di luar helm. Kamu melambaikan tangan, tapi pesawat itu memang menuju ke arahmu. Akhirnya, butuh waktu lebih lama dari yang kuharapkan untuk menemukanmu, kata Sarah. Rupanya, dia berhasil kembali tepat waktu ke stasiun luar angkasa untuk menangkapmu sebelum kamu hilang di telan kegelapan ruang angkasa. Kayaknya aku akan kehilangan beberapa poin astronot karena kesalahan kecil ini ya, katamu. Dan ya, pastinya begitu. Ruro, mungkin ada alam semesta lain seperti bayangan cermin gelap alam semesta kita di mana waktu mengalir secara terbalik. Dunia yang terbalik ini mungkin juga merupakan sumber materi gelap, substansi tak kasat mata yang ada di alam semesta kita. Mungkin juga ada lebih banyak alam semesta di luar sana, di mana salinan persis dirimu bangun pagi ini, tapi dia memilih kaos putih dan bukan kaos merah, dan jalan hidupnya sama sekali berbeda. Tapi mari kita mulai dengan materi gelap yang sulit dipahami ini. Materi ini menyusun sebagian besar massa alam semesta, tapi kita tidak tahu persis apa fungsinya dan dari mana asalnya. Hal ini karena materi gelap tidak seperti materi biasa. Kita tidak bisa melihatnya atau merasakannya. Kita hanya tahu bahwa materi gelap ada karena materi gelap membelokkan gravitasi. Meskipun materi biasa dan materi gelap sangat berbeda, keduanya tampak seimbang. Beberapa ilmuwan bahkan berpikir bahwa hal ini pasti ada hubungannya. Sebuah teori baru menunjukkan bahwa untuk setiap cara materi biasa bergerak, ada versi cerminnya di dunia materi gelap, seperti jembatan yang menghubungkan dua dunia. Ada suatu kebetulan yang aneh dalam materi biasa di mana neutron dan proton memiliki berat yang hampir sama. Hal ini memungkinkan keduanya untuk saling menempel dan membuat atom menjadi stabil, sehingga segala sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata kita ada. Jika proton sedikit lebih berat, maka tidak akan ada keseimbangan dan atom tidak akan terbentuk. Di alam semesta cermin gelap, mungkin segala sesuatunya terjadi secara berbeda. Mungkin di sana, sesuatu yang setara dengan proton tidak berikatan dengan partikel lain, meninggalkan neutron yang kesepian yang bisa jadi merupakan sumber materi gelap. Teori ini juga menunjukkan bahwa materi gelap mungkin memiliki kimia tersendiri, seperti atom gelap dan tabel periodik gelap. Selama ini, para ilmuwan percaya bahwa hanya ada satu jenis materi gelap. Meskipun partikel-partikel ini mirip dalam beberapa hal, seperti hampir tidak terlihat, partikel-partikel ini mungkin berbeda dalam hal ukuran, kecepatan, dan caranya mempengaruhi materi biasa. Jika gagasan ini benar, berarti ada interaksi antara alam semesta kita dan alam semesta cermin gelap di masa lalu. Mempelajari bagaimana elemen-elemen terbentuk di alam semesta dini bisa memberi kita petunjuk tentang hal ini. Gagasan tentang dunia yang terbalik ini telah memicu keingintahuan dan bahkan kebingungan dalam komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Para astronom menggunakan sebuah teori yang disebut model lambda CDM untuk menjelaskan komposisi dan perilaku alam semesta kita. Menurut teori ini, sebagian besar alam semesta terdiri dari dua hal, energi gelap dan materi gelap. Energi gelap seperti kekuatan pendorong yang membuat alam semesta mengembang lebih cepat. Materi gelap adalah benang tak kasat mata yang menarik benda-benda dengan gravitasinya bertindak seperti lem universal. Objek-objek biasa seperti bintang, planet, dan komet hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhannya. Model ini juga memberitahu kita tentang Big Bang dan bagaimana segala sesuatu dimulai dari awal yang panas dan penuh sesak, dan bagaimana alam semesta terus bertumbuh dan berubah sejak saat itu. Meskipun model ini tampaknya benar dalam banyak hal, model ini tidak menjelaskan semua fenomena kosmik.
Jika kamu menggambar model ini pada selembar kertas, maka akan terlihat seperti serangkaian pancake pipih yang ditumpuk di atas satu sama lain. Setiap pancake mewakili penampakan alam semesta pada titik waktu tertentu. Alam semesta kemarin berada di bawah alam semesta hari ini, tapi ukurannya sedikit lebih kecil. Pada akhirnya, kamu akan melihat bahwa sejarah alam semesta tampak seperti kerucut raksasa yang terbalik, dengan ujungnya yang sangat kecil adalah Big Bang. Di luar titik ini, kita tidak bisa melihat lebih jauh lagi dengan alat yang kita miliki. Jadi, kita tidak tahu apa yang ada di luar sana. Terlebih lagi, kita masih belum yakin apa yang terjadi sesaat setelah Big Bang. Namun, jika kita menerapkan matematika, alam semesta mungkin akan melampaui titik kritis historis ini. Artinya, alam semesta akan bergerak mundur, menciptakan kerucut cermin yang serupa, di mana waktu akan mengalir mundur, setidaknya dalam perspektif kita. Gagasan alternatif ini tidak hanya menantang pemahaman kita tentang asal-usul kosmik, tapi juga menimbulkan pertanyaan tentang prinsip-prinsip fundamental dalam fisika. Semua kehebohan tentang alam semesta cermin juga datang dari ANITA, instrumen ilmiah yang ditempatkan di Antartika, dan penemuan-penemuannya. Alat ini melihat partikel-partikel berenergi tinggi yang tampaknya menguar dari bawah es Antartika. Masalahnya, partikel-partikel ini tidak berperilaku seperti yang dikehendaki hukum fisika. Para ilmuwan menduga bahwa itu adalah sejenis sinar kosmik. Sinar-sinar ini bergerak dari luar angkasa, melewati bumi dan kembali lagi. Namun, partikel yang sudah kita ketahui seharusnya tidak berperilaku seperti itu. Itu karena partikel-partikel berenergi lebih tinggi biasanya bertabrakan dengan sesuatu di dalam bumi dan tidak keluar dari sisi lain, seperti yang dilakukan partikel-partikel ini. Partikel-partikel itu tampak bergerak maju dan mundur. Untuk saat ini, belum ada bukti konkret tentang alam semesta cermin. Partikel-partikel ini bisa jadi merupakan partikel yang belum pernah kita temukan sebelumnya, dan para ilmuwan perlu mempelajarinya dengan seksama untuk mendapatkan jawaban pasti kenapa ia berperilaku seperti itu, seperti anak berusia 4 tahun. Tapi bagaimana jika tidak hanya ada satu alam semesta, melainkan ada banyak alam semesta? Konsep multisemesta ini berasal dari gagasan seperti teori inflasi, yang mengatakan bahwa dunia kita mengalami perluasan yang sangat cepat pada tahap awalnya. Meskipun inflasi telah berhenti di lingkungan kita miliaran tahun yang lalu, kemungkinan besar inflasi berlanjut di wilayah lain di alam semesta, menciptakan alam semesta yang berbeda dengan hukum fisika dan karakteristiknya yang unik. Alam semesta kita adalah satu-satunya yang kita ketahui, yang bisa mendukung kehidupan. Kita memiliki bintang-bintang yang stabil, yang bisa memberikan panas dan kehangatan, misalnya, yang sangat penting bagi makhluk hidup untuk bisa bergerak. Kita juga memiliki banyak sekali elemen seperti karbon dan hidrogen, yang juga dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan. Hipotesis multisemesta memberikan penjelasan kenapa alam semesta kita menunjukkan kondisi yang ramah terhadap kehidupan. Hipotesis ini menjelaskan bahwa ada banyak sekali alam semesta lain di luar sana, dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga keberadaan kehidupan di salah satu alam semesta tersebut menjadi lebih kecil kemungkinannya. Salah satu implikasi yang menarik dari teori multiverse adalah gagasan tentang doppelganger, yaitu salinan individu yang sama persis dengan yang ada di alam semesta paralel. Gagasan ini menunjukkan bahwa di dalam bentangan multiverse yang luas, mungkin ada skenario yang tak terbatas, di mana versi identik dari diri kita sendiri mengalami peristiwa serupa pada saat yang sama. Sebelum kita memulai perjalanan ke alam semesta yang berbeda, kita mungkin masih perlu memahami alam semesta kita sendiri. Misalnya, ada galaksi yang berada jauh dari kita yang mungkin tidak memiliki materi gelap sama sekali. Jaraknya sekitar 250 juta tahun cahaya dan sekilas terlihat normal. Tapi, jika kita mengamati lebih dekat, kita tidak bisa menemukan materi gelap. Jika ternyata ada lebih banyak galaksi seperti ini, maka hal ini bisa mengubah pemikiran kita tentang bagaimana galaksi terbentuk. Materi gelap biasanya dianggap penting dalam proses ini,
bertindak seperti lem yang menyatukan semuanya. Namun, memang benar bahwa galaksi aneh ini lebih redup dan memiliki lebih sedikit bintang daripada biasanya. Ketika pertama kali ditemukan pada tahun 2019, para ilmuwan mengira galaksi ini tidak memiliki materi gelap karena kecepatan perputarannya. Kecepatan putaran sebuah galaksi memberitahu kita berapa banyak materi yang ada di dalamnya. Dengan membandingkan kecepatan ini dengan kecepatan yang bisa kita lihat, para astronom bisa mengetahui seberapa banyak materi tambahan, seperti materi gelap yang seharusnya ada di sana. Dan di galaksi yang unik ini, hasil perhitungan menunjukkan tidak ada. Di antara semua teori ini, ada juga teori yang mengatakan bahwa materi gelap mungkin tidak nyata sama sekali. Studi baru ini mengusulkan bahwa mungkin kita telah mencari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Mereka berpendapat bahwa pemahaman kita tentang gravitasi mungkin tidak cukup baik untuk menjelaskan kenapa beberapa galaksi berperilaku aneh. Jadi, alih-alih materi gelap yang menyebabkan perilaku aneh ini, mereka mengatakan bahwa mungkin saja kita tidak sepenuhnya memahami cara kerja materi biasa. Mereka mendasarkan temuan ini pada teori yang disebut dinamika Newton yang dimodifikasi. Teori ini menyatakan bahwa gravitasi berperilaku berbeda pada jarak yang sangat jauh atau kecepatan yang sangat rendah.